Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul pada acara pengajian bulanan keluarga besar. Siapa namanya? Itu disebutkan jadi itu apa? Dalam pengajian bulanan keluarga besar almarhum Bapak Uca Sudrajat, yang mudah-mudahan langkah-langkah kita ke tempat ini diridhoi oleh Allah dan dicatat menjadi amal soleh untuk bekal kita nanti menghadap kepadanya. Keluarga besar gitu ya. Keluarga besar nih. Kalau keluarga itu biasanya gitu ya terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan anak. Kan satu keluarga itu demikian ya. Idealnya kan seorang ibu, seorang ayah dan anak. Nah, di mana ya keluarga itu satu apa namanya, satu, kalau dalam bahasa kita kan umpi, artinya itu kumpulan terkecil dari yang disebut masyarakat, itu terdiri dari, nah itu umpi keluarga gitu ya. Artinya ini kumpulan, berarti kan kumpulan orang yang terdiri dari seorang ibu, seorang ayah, dan anak. Nah, inilah yang namanya keluarga. Nah, ketika anaknya sudah apa namanya, sudah dewasa mungkin sebutnya. Ketika anaknya sudah dewasa, maka si anak tersebut akan pergi untuk membuat keluarga lagi. Ya kan, anaknya itu kan membuat keluarga lagi. Dan banyak ya, setelah anak-anaknya menikah disebut ngeus orang tinggal duaan deui. Tinggal duaan deui. Dan pada akhirnya sejak di dunia pun itu ya, sejak di dunia pun pada akhirnya apabila kemudian karena yaitu kematian itu sesuatu yang pasti, kan, tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditahan-tahan supaya tidak mati, nggak bisa. Semua manusia pasti mati. Nah, bahkan sejak di dunia pun ada gitu ya kejadian, ternyata semua anggota keluarganya meninggal tinggal sendiri. Nah, bahkan sebetulnya kan ini seperti yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Al-ayah lanjutannya masih adanya. Ini sepotong lah barusan gitu ya. Nah, di surat ini ya, di ayat ini Allah sudah berfirman. Artinya Allah sudah mengatakan, sudah menyampaikan, berarti laqad ji'tumuna furoda, sungguh kalian itu akan menghadap kepada Allah sendirian.
Nah, laqad ji'tumuna furoda, sungguh kalian akan, kalau terjemah harfiahnya, kalian akan datang kepada kami furoda, sendirian, tidak satu keluarga ngabring menghadap Allah, enggak. Akan datang kepada kami artinya kalian akan menghadap kepada kami sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana pertama kali kami menciptakan kalian. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian tinggalkan semua yang telah kami karuniakan ketika di dunia. Jadi semua yang dimiliki itu juga khawwalnakum, artinya pemberian Allah ya. Semua yang Allah berikan ketika di dunia itu akan ditinggalkan. Tidak akan ada yang dibawa. Nah, apa yang kami karuniakan itu ya termasuk keluarga. Kalau seorang laki-laki diberi karunia oleh Allah berupa istri. Seorang istri diberi karunia oleh Allah suami. Suami istri diberi karunia oleh Allah berupa anak, harta, dan segalanya. Karena pada asalnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan caranya gitu ya, dengan cara Allah ya. Allah menciptakan manusia dengan caranya, dengan proses yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lahirlah ke dunia manusia baru gitu kan. Kalau ada yang lahir itu nih ciptaan Allah yang baru lahir ke dunia. Nah, semua yang diciptakan Allah ketika lahir ke dunia itu sama, semuanya sama, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Maka oleh Allah diberi ilmu. Ilmu itu pemberian Allah ya, meskipun harus dicari ya. Kemudian diberi harta, harta pemberian Allah, meskipun harus dicari. Jangan mengatakan seperti ini, aku nuelah dages rezeki ini mau ke mana, cicing gue nya ngajentul, udah mau aya tuh duit terang di langit moal. Prosesnya harus dicari, tapi hakikatnya harta yang didapat itu adalah pemberian Allah. Bahkan itu titipan, sebetulnya amanah dari Allah. Semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia semuanya itu titipan, semuanya amanah, karena manusia nggak punya apa-apa. Manusia tidak tahu apa-apa. Nah, karena ini titipan, karena ini amanah, makanya Allah nanti akan mempertanyakan dipakai naon wae. Kalau harta milik, kalau harta yang kita punya, itu milik kita. Kalau demikian kita bisa mengatakan ini kan punya saya, terserah saya, naon yang nanyakan segala. Kenapa Allah menghisab? Kenapa Allah mempertanyakan? Ini kan uang saya, ya terserah saya. Nah, ternyata kan tidak demikian. Bahwa harta itu titipan, amanah. Maka apabila seseorang meninggal, maka hartanya itu oleh Allah akan dipindahkan, diamanahkan lagi, dititipkan lagi kepada orang lain. Allah yang menetapkan siapa saja yang berhak, itu yang disebut ahli waris. Ya, artinya apabila ada yang meninggal, ahli waris mendapat harta warisan, jangan merasa mendapat pemberian dari yang meninggal, salah besar. Tanu sok perebut teh. Perebut lantaran pemiliknya sudah tidak ada. Nah, padahal amanah, makanya Allah yang berhak membagikan, menitipkan lagi harta itu kepada siapa, masing-masing dapat berapa, itu ketentuan siapa. Ya, ahli warisnya siapa saja, masing-masing dapat berapa. Nah, yang menentukan siapa?
Kan nggak boleh dari tetanggana, saya ingin jadi ahli warisnya, itu bisa. Allah yang menentukan. Ya, itu artinya harta itu milik Allah. Makanya Allah yang berkuasa atas harta tersebut. Karena pemiliknya meninggal, maka oleh Allah diamanatkan lagi, dititipkan lagi kepada yang lain. Nah itu ya pada dasarnya seperti di ayat barusan gitu ya. Sungguh kalian akan pasti, akannya pasti, tapi pasti yakin, jangan, tidak boleh ragu, apalagi tidak percaya bahwa semua manusia akan menghadap kepada Allah. Nah, ayat tersebut yang menyebutkan walaqad ji'tumuna furoda, sungguh kalian semua akan menghadap kepada kami sendirian. Padahal waktu di dunia kan punya keluarga. Tapi ketika menghadap Allah nanti semuanya sendirian. Wa taraktu ma khawalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian akan tinggalkan semua yang kami karuniakan kepada kalian di dunia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita salasun. Apabila seseorang meninggal, mayit seorang meninggal, yatba'ul mayyita, mayit. Apabila seseorang meninggal, maka akan diantar oleh 3 yang akan mengantar mayat, jenazah dikubur lah katakannya, itu akan diantar oleh 3. Fayarji wisani, dari yang 3 ini yang 2 akan kembali lagi. Wayabqa ma'ahu wahid, sementara yang 1 akan terus menemaninya. Fayarji ahluhu wa maluhu, yang 2 yang hanya mengantar dan akan kembali lagi itu adalah keluarga dan hartanya. Wayabqa ma'ahu amaluhu, dan amalnya lah yang akan terus menemaninya, bahkan sampai yang disebutkan di ayat tadi, bahkan sampai kepada nanti pada saatnya menghadap Allah, amalnya yang akan menemani. Nah, mereka yang sudah meninggal itu kan bukan hilang kan? Ya, mereka yang sudah meninggal itu kemana sih? Di mana sekarang? Apa hilang? Itu hilang dalam arti ya sudahlah, hilang gitu. Berakhir berarti segala-galanya, karena sudah hilang ya selesai. Kan tidak demikian. Allah yang menerangkan, karena Allah yang paling tahu terhadap manusia. Ternyata meninggal dunia, mati itu baru selesai tahap awal dari yang namanya hidup manusia. Meninggal itu baru menyelesaikan tahap pertama dari hidup manusia. Masih panjang berarti hidup manusia. Bahkan manusia itu abadi, tidak akan ada manusia yang hilang. Manusia itu abadi, tidak akan ada yang hilang. Jadi yang disebut meninggal dunia itu karena jatah usia di dunianya sudah habis, maka ya selesailah hidupnya di dunia, dipindahkan oleh Allah ke tahapan hidup berikutnya. Nah, dari yang 3 tadi, bahkan bukan saja nanti ketika menghadap Allah, sekarang di mereka yang sudah meninggal, siapa sih yang menemani mereka? Mereka yang sudah meninggal itu ada di tahapan hidup berikutnya, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Dan itu bukan di kuburan, kuburan tempat jasad. Ya, kuburan tempat jasad, dan itu yang menggali manusia, yang memasukkan jasadnya manusia. Kuburan mah tempat jasad manusia.
Karena setelah meninggal jasad itu tidak akan dipakai lagi. Jadi hakikatnya dikubur, dibuang jasad. Karena nantinya kan akan hancur, hilang, kembali menjadi tanah. Jangankan mungkin berabad-abad gitu ya. Nggak perlu waktu lama mungkin ya. Misalnya kalau kita menggali kubur yang sudah 5 tahun nih, lalu gali, masih ada nggak? Masih ada nggak di sana? Yang jasad yang kita kuburkan itu masih ada nggak? Karena jasad yang sekarang ya jasad badan ini tidak akan dipakai lagi. Nanti manusia ketika dihidupkan kembali, disebutnya dihidupkan kembali, dibangkitkan di akhirat, ruhnya tetap sama, jasadnya baru. Nanti di akhirat itu diberi jasad yang baru. Luka banget nu kieu keneh gitu. Nu ieu keneh gitu banget. Kalau ukuran jasadnya nanti di akhirat semuanya sama. Kalau di sini aya nu jangkung, aya nu pendek, moal engke di akhirat mah semuanya sama. Seukuran manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kurang lebih 36 meter. Kenbai air mah pendek lah. Nah, ada mau salilana gitu kan, dunia kan sementara. Ya kan baiklah di dunia mah ayeuna mah, kalau nanti di sana sama semuanya. Nah, dari yang tadi ya, apabila seseorang meninggal maka akan diantarlah oleh 3 hal, 3 perkara, 3 macam yang akan mengantarkannya. Dari yang 3 ini 2 kembali, 1 akan terus menemani. Nah, yang 2 itu adalah anggota keluarganya dan hartanya. Ada nggak keluarganya yang ikut ke alam kubur? Walge rudaekeun. Misalnya seorang suami meninggal karena istrinya sangat mencintainya. Suaminya ke alam kubur, daek tuh. Oh, moal. Demikian juga sebaliknya. Makanya anggota keluarganya itu istrinya kah, anaknya kah, itu kan saudara-saudaranya. Setelah selesai penguburan terus apa? Balik, kabeh balik mau tuluy milu maturan. Hartanya ada nggak yang dibawa? Tidak ada. Satu yang menemaninya yaitu amal. Nah, mereka yang sudah meninggal, meninggal kan meninggalkan dunia, berarti meninggalkan dunia. Masuklah ke tahapan hidup berikutnya, yaitu alam barzakh atau alam kuburnya. Nah, mereka yang sudah meninggal bukan hilang, tapi sudah masuk ke tahapan hidup berikutnya, yaitu di alam barzakh, di alam kubur. Semuanya sendirian, sendirian sejak di alam kubur sampai nanti menghadap Allah, sendirian. Terus yang menjadi temannya siapa? Amalnya yang akan menemaninya. Nah, kalau amalnya ikut ruh, berarti kan ya, kalau jasadnya dikubur hancur hilang, ruh tetap hidup. Mereka yang sudah meninggal itu tempat hidupnya pindah. Jadi mereka yang sudah meninggal itu bukan hilang, tapi pindah tempat hidupnya. Artinya mereka di sana hidup, di alam kuburnya, di alam barzakh mereka hidup. Hanya bentuk kehidupannya setelah meninggal dunia itu bukan lagi waktunya beramal.
Karena di alam kubur, di alam barzakh itu ya seperti keterangan di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis banyak yang menerangkan tentang nikmat dan siksa kubur. Artinya mereka yang sudah meninggal itu ya kemungkinannya dua, apa sedang merasakan nikmat di alam barzakh, di alam kubur, nikmat kubur sebutannya, atau yang sedang disiksa. Dua-duanya ini apakah mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur, ini akibat dari amal ketika di dunia. Dan semua akan mendapatkan sesuatu itu berdasarkan amalnya. Tidak bisa mengandalkan amal orang lain. Ya masa orang lain yang beramal orang nugenahna tuh. Ya masa orang lain yang beramal solehnya orang nugenahna. Kita yang mendapat balasannya. Mun sebaliknya daek teh. Artinya orang lain yang berbuat dosa, kita yang menanggung akibatnya, mau nggak? Adil, Allah maha adil, Allah tidak zolim. Semua manusia hanya akan mendapat balasan dari amalnya. Artinya jangan mengandalkan orang lain. Ya, jangan mengandalkan orang lain. Nah, dari tiga hadis ya, dari hadis yang barusan ya, yang menemani terus ikut menemani itu adalah amalnya. Nah, salah satunya nih penjelasan Rasulullah SAW seperti apa sih wujudnya atau warna-warna adanya, seperti apa sih persisnya yang disebut amal menemani itu bagaimana sih? Itu ya yang disebut amal menemani itu kumaha? Di alam kubur nih. Karena ini kan yang ikut ke alam kubur, bukan ke kuburan loh ya. Bedakan dah kuburan dengan alam kubur. Kuburan tempat dalam tanda kutip lah membuang jasad. Karena kalau yang masih, kita ini yang masih hidup, berarti kita ini masih, diri kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Kalau meninggal kan dipisahkan. Ya, apabila seseorang meninggal itu kan disebutnya kan dicabut, ruhnya itu dicabut, dikeluarkan, misah, meninggal namanya. Tak masing-masing kemudian dilanjutkan ke tempatnya masing-masing. Kalau jasad ke kuburan, kalau ruhnya ke alam kubur atau alam barzakh. Nah, di sana di alam barzakh itu menurut hadis tadi amalnya yang akan ikut gitu menemaninya. Nah, di antara penjelasannya seperti ini. Nanti di alam barzakhnya, berartinya ini di alam barzakh itu setiap orang akan didatangi oleh apanya kita menyebutnya ya, bukan orang sih karena bukan manusia, satu naonnya, satu sosok kalau benarnya, nah itulah satu sosok, satu bentuk atau apalah, orangnya sendiri tidak kenal, didatangi oleh satu sosok, orangnya sendiri tidak kenal. Begitu didatangi, dia nanya, kamu siapa? Lalu dia menjawab, kamu gak kenal saya? Enggak. Kamu siapa? Saya kan amal kamu. Nah, si amal ini menjawab, saya kan amal kamu, saya yang akan menemani kamu selama di sini. Apabila orang yang soleh, orang yang banyak amal disebut orang soleh itu banyak beramal soleh, lain bager. Bisa nyebut bager mah daya boga tetangga kafir mau dibager teh. Di mana ya kafir soleh? Bager teh pedah we meureun somea. Itu ya disebut bager teh anggrek kafir. Menurut Allah kafir itu manusia paling buruk.
Kalau orang yang soleh, orang yang banyak beramal soleh. Nah, kalau orang soleh itu adalah orang yang banyak beramal soleh. Jadi sebutnya soleh di mana antara beramal soleh. Nah, karena banyak beramal soleh, maka amal solehnya ini nanti yang akan mendatanginya. Sementara orangnya sendiri tidak kenal, kamu siapa? Tua ke saya, ente. Tua ke saya, ente. Akan baik. Kalau pada syarat sah berarti teh. Saya kan amal kamu. Nah, apabila orang yang soleh banyak beramal soleh, maka amal solehnya ini akan menjelma menjadi satu sosok yang begitu melihat saja sudah menggembirakan. Menggembirakan, menyenangkan. Artinya selama di alam kubur itu menyenangkan karena ada kawan. Karena ada kawan, tidak sendirian. Tidak seperti di sini di dunia boga tetangga ngobrol gitu. Itu di alam kubur masing-masing sendirian, yang menemaninya amalnya. Nah, amal soleh itu apabila amal soleh itu nantinya akan menjelma menjadi sosok yang menyenangkan. Betah berarti daya batur, dan kawannya itu kawan yang menyenangkan, menggembirakan. Ya, artinya kan tidak apa namanya sendirian gitu kan, tidak naonnya, tidak kesepian, tidak ketakutan gitu, ditemani oleh amalnya. Tapi sebaliknya, apabila orang yang durhaka, dia akan didatangi juga oleh satu sosok yang kalau yang ini mengerikan, menakutkan, pika sebelen, pika gelehen, tanu ngedatang nanti datang nanya, kamu siapa? Tong api-api itu apal sih ya. Asli itu apal, sepopiro aku tuh apal. Saya kan amal kamu, kakarawi ngagebeg, lu geningan tah dosa mah bakal jadi gitu di alam kubur nih. Itu dosa-dosa itu akan ini dosa itu kan amal kan. Nah, dosa itu akan berwujud itu nantinya. Yang disebut ditemani oleh amal, si amal itu akan menjelma gitu menjadi satu wujud. Kalau amal soleh itu wujudnya menyenangkan, menggembirakan, dan di alam barzahnya pun akan dilapangkan. Di alam barzahnya itu ruhnya ini ditempatkan di tempat yang ya sebutnya dilapangkan, caraang, sarungit, betah didinya ge. Jauh jeung di dunia mungkin pika geuleun wunggul, dunia pika musingkeun. Kalau di sana yang mendapat nikmat kubur nu kitu teh, tapi beruntung mereka yang sudah meninggal. Kalau setelah meninggal dapat nikmat kubur dibandingkan yang di dunia apa yang ditanggap omongan. Yang dulu roy pas ya. Jadi itu nikmat di situ mah. Kalau orang soleh. Nah, tapi kalau orang yang durhaka, sosok yang datangnya itu dengan rupa yang mengerikan, menakutkan. Ya bau, pan tadi masa rengit. Anu ieu masa balik apa pokoknya mah. Ya goreng patut, ya bau, ya sempit kubur nanti. Sempit kan begitu bisa usik. Ditemani oleh amalnya. Jadi dari amal tempatnya belah mana? Di dia berentah amal deh, ada tempat lagi sempit. Hari kabur tuh bisa, mereka ke mana barina ge. Ini gambarannya ya. Menurut ayat tadi itu ketika di dunianya iya itu Allah menganugerahi seseorang itu suami atau istri, dianugerahi anak, tapi semuanya itu akan ditinggalkan. Begitu meninggal, keluarga tidak ikut, hartanya tidak ikut, hanya amalnya yang akan menemani. Nah, ini baru di alam kubur seperti itu menemaninya. Nanti di akhirat sama.
ayat tadi menggambarkan bahwa apa yang pernah Allah karuniakan ketika di dunia itu semuanya akan ditinggalkan. Ya kan tadi di ayatnya kan walaqad ji'tumuna furoda, sungguh kalian itu akan menghadap kami kepada kami sendirian. Wa taraktu ma khawalnakum, dan kalian akan tinggalkan semua yang pernah kami karuniakan ketika di dunia. Tidak ada yang dibawa. Nah, menurut hadis tadi bahwa yang akan menemani seseorang itu adalah amalnya. Nah, seperti apa sih? Bagaimana itunya yang disebut menghadap kepada Allah itu seperti apa? Tentu kita semua tahu ya bahwa yang disebut, ini juga kan kalimat ini nih, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Tuh kuning arapal sadar berarti. Ya inna lillahi, kami ini milik Allah, dan hanya wa inna ilaihi rojiun, dan hanya kepadanya kami akan terus. Emang kembali mau apa? Yang disebut kami ini akan hanya kepada Allah, kami akan kembali. Mau apa kembali itu? Ternyata kembali kepada Allah itu untuk mempertanggungjawabkan apa? Kan banyak yang diamanatkan oleh Allah kepada manusia tadi. Banyak kan yang Allah amanatkan kepada manusia. Bahkan badan ini pun amanat. Boleh nggak dipakai seenaknya? Boleh kalau seseorang melukai diri. Boleh kalau bunuh diri. Nah, makanya jangan menyakiti diri, karena hakikatnya nubitea inna lillahi, kami ini milik apa gitu ya tetenya, inna lillahi, kami ini milik Allah. Jadi orang telainu orang berarti. Karena kalau kita ini milik kita, seperti yang tadi, naon Allah bertanyakan segala, hari ini orang mau ke orang, ya tuh. Ya misalnya tetangga nih ya, perbandingannya, saya punya motor ya, contohnya, lalu saya modifikasi, terus tetangga nanya aku, naon itu motor gitu-gitu, kita mau coba apa? Wah, orang, itu motor orang, bener kan? Tapi kalau dengan Allah kan enggak. Karena inna lillahi, kami ini milik. Duh, artinya harus apa nama berartinya? Berarti harus menggunakannya sesuai dengan aturan pemilik. Ulah kumaha urang hirup teh. Bunuh diri boleh nggak? Oh, malah bunuh diri mah dosa kedua terbesar. Yang pertama musyrik, yang kedua bunuh diri atau membunuh, yalah membunuh diri atau sama kan pertanyaannya. Kenapa Allah menetapkan bunuh diri itu dosa? Ari hirup orang nu saha? Kan bunuh diri itu mengakhiri hidup ya. Bunuh diri atau membunuh artinya kan mengakhiri hidup. Kalau hidup seseorang itu miliknya, kenapa Allah tetapkan dosa? Nah, kita bisa mengatakan seperti itu. Nah, hidup orang mau orang yang ngosan. Ya, yang bunuh diri kan misalnya demikiannya. Saya mau mengakhiri hidup saya, kemudian saya bunuh diri. Hari Allah bertanyakan segala. Bukan, makanya inna lillahi, kami ini milik Allah. Dan hanya kepadanya lah kami akan bertanya, mau apa disebut kembali kepada Allah itu, mau apa? Kita mempertanggungjawabkan semua yang Allah karuniakan tadi. Semua yang Allah karuniakan tadi, bahkan badan ini juga karunia dari Allah. Harus dipertanggungjawabkan.
Atau dengan kata lain kan dihisab. Nah, mungkin kenalnya kalau dihisab semua manusia akan dihisab. Ya arti dihisab itu apa? Nah, hakikatnya dihisab itu demikian. Kalau mendengar kata kiamat, apa sih artinya? Ya kiamat. Hari kiamat ya hari apa? Hari akhir ya. Akhir sana sih hidup gua alam raya, bukan hanya hidup, langit bumi dan seluruh isinya berakhir. Ya akhir umur dunia semuanya akan dihancurkan, dihilangkan. Nah, setelah kiamat ini bergantilah tahapan hidup manusia yang lain. Masuklah manusia ke alam akhirat disebutnya. Tadi itu disebut manusia akan dibangkitkan, dihidupkan lagi, diberi jasad yang baru. Nah, nanti di akhirat. Padahal sebetulnya arti kiamat bukan kehancuran, kiamat. Kalau yang belajar bahasa Arab, saya kira tahu arti kata dari kiamat apa. Kalau bahasa Arab nih ya, kalau yang belajar pasti tahu nih, koma yakumu kiamat. Artinya tegak. Ya tegaknya. Arti kiamat koma berdiri tegak. Koma yakumu kiamat. Jadi arti sesungguhnya kiamat mah hari atau waktunya penegakan keadilan. Nah, itu arti sesungguhnya dari kiamat mah, saatnya penegakan. Tadi dinya kan pengadilan seadil-adilnya, bener ya? Di orang esok ayah no si A gitulah merasa terzolimi oleh si B. Dia mengatakan baik aya namakeun si eta salamet di akhirat nanti. Pan sok gitunya. Di akhirat tidak akan lepas dari pengadilan Allah. Semuanya mengakui lah bahwa ya itulah Allah itu alaihissallahu bi ahkamil. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Nanti di akhirat, nah baru di sana tak kiamat itu artinya demikian. Nah, manusia nanti akan menghadapi hal tersebut, masuk ke proses pengadilan akhirat. Tak eta menghadap kepada Allah teh untuk itu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sadar atau orang Islam maka udah apal atau lebih teh pan. Kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ngan kibi pertanyaan anak kembali itu mau apa? Sararea nu disebut telah berpulang ke rahmatullah, bukan laknatna meureunna. Semua yang meninggal itu kan berpulang ke rahmat makasih sayang. Padahal kumaha amal. Tapi kan baik katanglah ngomong gitu mantep bisa nggak bisa nyarekan di gegereun. Wah sini karena laknat abang tengah gaplok gitu. Nah, kembali kepada Allah itu untuk menghadapi pengadilan. Diadili oleh Allah. Bandingkan dengan pengadilan di dunia. Kenapa seseorang diadili? Di dunia nih sekarang ada kan pengadilan. Kenapa sih seseorang itu sampai harus masuk pengadilan? Terus kan diadili disebutnya. Karena ada yang dilakukan. Karena melakukan sesuatu kan. Sehingga harus diadili. Nah, kalau di kita kan apabila seseorang melakukan kejahatan, maka karena kejahatannya itu dia harus masuk pengadilan, diadili, ketok palu, dihukum. Berarti di akhirat juga sama. Bahkan di akhirat kan seluruhnya tidak ada amal yang terlewatkan. Sekecil apapun amal soleh ada pahalanya. Allah tidak zolim. Kagok kalau telah amal nuki mah dipalahan gen sakumaha moal pasti diberikan.
pasti diberikan balasannya, pasti diberikan pahalanya. Nah demikian juga dosa sekecil apapun ada balasannya. Nah ini yang harus tadinya tidak boleh ragu, apalagi tidak percaya. Harus yakin ini pasti akan dijalani oleh manusia. Nah, di ayat diantaranya di ayat tadinya walaqad ji'tumuna furoda, sungguh kalian nanti akan menghadap kepada kami sendirian. Padahal ketika di dunia kan punya keluarga. Kalau seorang pembesar mungkin banyak pengikut, banyak pengawal. Kemana? Tidak ada, semuanya ketika diadili oleh Allah semuanya sendirian. Amalnya lah yang menemaninya, amalnya lah yang akan menentukan nasibnya. Intinya surga atau neraka, yang menentukan amal, nggak ada yang lain. Kalau seorang suami, kemana istrinya waktu dia diadili oleh Allah? Nggak ada. Seorang istri ketika dihisab, diadili oleh Allah, suaminya kemana? Waktu di dunia mah, iya, suaminya, istrinya, atau keluarganya bisa mereka menolong. Ya bisa mereka menolong ya. Di akhirat tidak ada satupun yang mendampinginya. Salah kina tingkah mana? Bisa jadi sejak dihidupkan pertama kali di akhirat, yaitu di padang mahsyar, yang di dunianya suami istri bawa panggih bawa mali di rumah. Karena mahsyar itu satu tempatnya, dataran itu satu tempat. Seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir muncul bersamaan di sana, semuanya di mahsyar. Manusia ada berapa? Berapa banyak manusia? Dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Anggaplah bisa seperti ini. Salakina belah diu, istrina mau panggih, mau sehingga itu ya menurut Allah, keluarga yang sesungguhnya itu adalah yang ikatannya itu ikatan iman dan takwa. Itu keluarga yang sesungguhnya. Nah, contoh juga sudah jelas. Anak kandungnya bukan orang lain nih. Anak kandung dari Nabi Nuh. Bapaknya seorang nabi, anaknya kafir. Bahkan Nabi Nuh ketika ketika banjir itu kan kaumnya kan dibunuh dihukum oleh Allah ya, disiksa oleh Allah dengan banjir besar. Ketika banjir itu sudah datang, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman yang percaya kepada Nabi Nuh naik perahu selamat. Anaknya dipanggil-panggil terus oleh Nabi Nuh, dia tetap mengatakan, aku akan naik ke gunung saja, mana ada banjir sampai gunung. Nabi Nuh mengatakan, gak akan ada yang selamat, ayo kamu naik. Tapi anaknya tetap kafir. Nabi Nuh berdoa, ya Allah anakku, dia keluargaku. Allah menegur, bukan, dia bukan keluargamu. Jadi kalau keluarga di dunia itu disebutnya ikatan darah, mungkinnya ikatan nasab, tadi lah dia di keluarga lah, suami istri, anak, orang tua, adik lanjut sebagai satu keluarga. Kalau nanti di akhirat, keluarga itu adalah yang ikatannya bukan ikatan darah disebutnya, bukan nasab, tapi ikatan iman dan takwa. Itulah saudara yang sesungguhnya. Tapi kan artinya apabila satu keluarga yang tentulah saling mencintai, masa suami istri enggak, masa orang tua enggak sayang anak gitu kan, anak kepada orang tua, adik kepada kakak, benar ini satu keluarga. Ini secara naluri
secara naluri ada kecintaan di antara mereka. Eta mah alami nu kitu mah. Nah, bagaimana supaya jangan hanya di dunia atau jadi keluarga teh. Ya, jangan hanya di dunia, jadi keluarganya. Nah, teu hayang ngariung teh di lain di dieu wunggul engke di ditu. Ya, tapi kan yang barusan bahkan yang di dunianya tidak kenal sama sekali oleh Allah dijadikan saudara yang sesungguhnya, yaitu yang seiman dan takwa. Apa kita kenal dengan Umar bin Khattab? Boro-boro kenal di mana? Beda zaman, beda tempat. Tapi kalau sama-sama beriman, sama-sama takwa, dikumpulkan nanti oleh Allah. Dan rasa, bayangkan, rasakan. Bagaimana sih rasa cinta suami kepada istri dan sebaliknya? Orang tua kepada anak dan sebaliknya? Tadi akhirat lebih begitu rasa dudulurannya dengan yang sama-sama seiman dan takwa lebih besar dari itu. Rasa apa namanya ya, saling mencintai, mengasihi, menyayangi lebih kuat daripada ikatan darah, daripada ikatan nasab. Nah, contohnya Fir'aun, Nabi Nuh dengan anaknya berpisah. Ketika Nabi Nuh kepada Allah mengatakan, ya Allah anakku, anaknya ya Allah dia itu anggota keluargaku. Allah mengatakan bukan, itu bukan keluarga kamu. Istrinya juga sama, ya istrinya Nabi Nuh juga durhaka, berpisah biar bagaimanapun. Nabi Lut dengan istrinya, kemudian Asiyahnya istrinya Firaun, Asiyah masoleh, Firaun kalau petong si eta banguk teh si bawalak teh doraka teh buka kitu si eta dipisahkan oleh Allah, padahal ketika di dunianya keluarga. Bahkan Rasulullah juga mengalami hal seperti itu. Ya Rasulullah pun mengalami. Ya kalau keluarga besar Rasulullah dan uwa-uwana kan Abu Lahab telin batur. Abu Lahab kan uwanya, pamannya. Pisah karena beda. Di Abu Lahab mah kafir, tidak tidak iman, tidak takwanya karena ini nih ikatan keluarga yang sesungguhnya. Bisi gitunya. Anggota keluarga gensa urang we kalau nya andai ya mah urang kungkul nu soleh teh kolot urang henteu adi lanceuk henteu bae engke di ditu aya boga dulur. Artinya yang harus dipikirkan paling dulu adalah amal diri ini yang akan menemani setiap orang, yang akan menemani setiap individu itulahnya sejak meninggal, bahkan sejak meninggal itu adalah amal. Karena keluarga nggak ada yang ikut, harta sebanyak apapun nggak bisa dibawa. Nah bahkan diantaranya di surat apa ya yang menyebutkan tidak lagi bermanfaat harta dan keluarga, harta dan keturunan, gak ada manfaatnya di akhirat. Bukan itu yang bermanfaat bagi seseorang. Yang bermanfaat bagi seseorang itu adalah amal. Ya tentu kita ingin, ya katakannya kita juga ingin istri kita, suami kita, anak kita, adik kita, kakak kita, semuanya yang kiatu ngariung deui di ditu. Wah pastilah semuanya juga punya keinginan demikian kan. Tapi kan harus sama, berarti harus sama-sama iman, harus sama-sama bertakwa, harus sama-sama beramal soleh, bisa ngariung deui di ditu.
Ari henteu mana contoh lagi Nabi aja lah satu Nabi Nuh teh nabi bukan orang biasa. Nya Nabi Nuh kan nabi. Nya nabi teh seperti Rasulullah, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh seorang nabi. Bisa apa kalau anaknya tidak beriman, tidak takwa, berpisah. Bahkan ketika mengatakan demikian kepada Allah, Nabi Nuh minta itu anaknya diselamatkan ya. Ya Allah dia itu anggota keluarga aku. Allah malah marah. Allah malah marah karena orang kafir disebut keluarga Nabi coba. Nyagi anaknya. Allah malah marah karena ya Nabi Nuh mengatakan dia keluargaku. Masa orang kafir itu keluarganya orang yang beriman? Justru Allah marah. Allah memarahi ya, memarahi kepada Nabi Nuh. Bukan dia bukan anggota keluargamu. Nah, karena keluarga yang sesungguhnya itu adalah yang demikian lah ya. Meskipun orang yang ya misalnya antara kita dengan orang yang kita ini sekarang ini apa namanya tahun 2023 gitu ya. Dengan orang-orang yang hidup di tahun 1200 misalnya jaba di mana hirup naga atau acan tapi nanti akan disatukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah. Bahkan kan dengan Rasulullah bahkan nantinya akan dikumpulkan bersama Rasulullah sebagai apa namanya sebagai suri toladannya, sebagai panutan. Kalau kita mengikuti Rasulullah dikumpulkan dengan Rasulullah. Tapi kesebelan mana iya lah kesebelan sinya ngaranna teh orang-orang kafir orang-orang Islam tapi hidupnya itu mengikuti orang kafir. Ari di akhirat hayang jeung Nabi. Ada hadis yang begini nih. Ini bahkan harus jadi peringatan nih bagi orang Islam ya. Rasulullah sudah menyabrakan kalian nih kurang lebih lah terjemahnya demikiannya. Kalian nih orang Islam akan hidupnya itu mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Ini sudah disabdakan nih oleh Rasulullah ya. Orang-orang Islam itu cara hidupnya akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit hidupnya itu terus mengikuti orang kafir. Di ujung hadisnya Rasulullah menyebutkan padahal mereka itu jelas-jelas mengajak, membawa, mengarah ke neraka, dituturkan ke orang Islam kita. Diikuti oleh orang Islam itu hadisnya bukan ini hadis artinya Nabi nih yang menyabdakan demikian. Artinya ini harus jadi perhatian. Jangan sampai hidup di dunianya mengikuti orang kafir, nanti di akhirat ingin bersama Nabi. Andai kalau bertemu dengan Rasulullah teh, Rasulullah saya umatmu, maneh sih di dunia mau taat teh, hari itu hayam bareng tadi itu jeung kafir di akhirat nenge. Karena Rasulullah sudah mengingatkan bahwa padahal mereka itu membawa kamu ke neraka, itu udah dituturkan. Artinya kalau yang tidak mengikuti Rasulullah SAW sebetulnya ya, apabila hidup ini tidak mengikuti Rasulullah SAW, hakikatnya mereka itu mengikuti orang-orang kafir. Kalau mengikuti orang kafir kudu siap jeung ke neraka atuh. Bener nggak? Lah menuturkan kafir kudu siap jeung ke neraka. Ini oleh Rasulullah sudah disabdakan. Kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Sedikit demi sedikit Rasul menggambarkannya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bablas tungtung nama terus hidupnya teh siga kafir. Hari di akhirat tidak. Mereka mencari Rasulullah terus ngaku Rasulullah saya umatmu tah rayang cek Nabi tinggalin ge kan itu tuturkeun kafir. Kalau tidak mengikuti Rasulullah berarti mengikuti kafir. Hirup teh kudu siap jeung ka nerakana.
Rek cerik getih gitu. Rasulullah saya umatmu tolong Allah cik Nabi teh. Ya orang-orang seperti itu orang yang tidak pantas kan dia ada waktu di dunianya juga tidak mengikuti Rasulullah. Nah maka nih ya yang kembalinya ke yang awal tadinya, maka yang di memang Allah yang menciptakan lah gitunya satu keluarga yang terdiri dari tadilah seorang ibu, seorang ayah, anak-anak itu keluarga. Iya gitu. Allah juga menyebut itu keluarga. Tapi keluarga yang di dunia ini seperti tadilah Nabi juga ada yang demikian, bubar, sebutlah bubar, ternyata sebagai keluarga tuh di akhirat enggak sama-sama. Nabi Nuh tanu ngalamana contohna Nabi Nuh, Nabi Lut. Rasulullah sendiri mengalami. Rasulullah tanya pisan ke Abu Thalib deh, tapi karena Abu Thalibnya kafir. Nggak bisa, Rasulullah nggak bisa menolong apa-apa. Nah bahkan terakhir lah sanggung gini gitu. Bios langgung. Nah Rasulullah SAW itu juga pasti paham lahnya Rasulullah SAW bahwa apa namanya, karena ketika Rasulullah juga kita ditanya Rasulullah yang siapa sih itunya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah tuh udah suami ke istri mak itu atuh. Ya artinya itu kan tidak bisa dihilangkan, memang secara naluri demikian. Dan bagaimana Rasulullah SAW sangat menyayangi anaknya bahkan cucunya. Ya di dunia ini ya Rasulullah sangat menyayangi anaknya, sangat menyayangi cucunya. Rasulullah menyabdakan seperti ini. Apanya kalau dalam bahasa kita, Fatimah itu belahan jiwaku. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakitiku. Lah ke anak begitu Pak Rasulullah teh. Itu secara naluri ya orang tua kepada anak. Justru karena Rasulullah sangat menyayangi dan juga lah gitunya Rasulullah sudah banyak kehilangan orang yang disayangi. Rasulullah sangat menyayangi orang tuanya. Rasulullah sangat menyayangi Abu Thalib. Mungkin kalau Abu Thalib kita tahunya Abu Thalib lah yang mengurus Rasulullah sejak anak-anak, sejak kecil sampai menikah sampai menjadi nabi. Ku Abu Thalib lah diurus nanti Rasulullah. Tapi aku tanya jaba uha delin batur. Abu Thalib deh. Ketika Abu Thalib menghadapi sakaratul maut, Rasulullah teh membisikkan ucapan la ilaha illallah. Sakitu lah. Nanti aku berani pasang badan di hadapan Allah. Tapi Abu Thalibnya menolak sampai dia meninggal, dia kafir. Rasulullah kemudian mengatakan, aku akan terus memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Kakarage bicara gitu, Allah melarang. Selesai urusan dengan Abu Thalib. Nah justrunya Rasulullah karena ya ini keluarga ketika di dunia ini keluarga. Kepada istri-istrinya Rasulullah SAW sering mengatakan sholat malam lah kalian. Ke istri-istrinya itu sholat malam kalian, sholat malam. Kemudian kepada ini ya bukan hanya Fatimah tadinya yang disebut keluarga, kan juga Rasulullah juga punya keluarga besar. Nah Rasulullah SAW bahkan menyeru secara khusus itu ya, wahai Bani Abdul Muthalib, ya wahai Bani Anu diseru oleh Rasulullah. Dan Rasulullah memerintahkan beramalah kalian. Karena kalau nanti semuanya soleh, semuanya bertakwa, semuanya beramal soleh, ngumpul deh di akhirat teh, dan rasa cintanya itu akan semakin besar. Nah bahkan secara khusus nih kepada Fatimahnya, karena Fatimah itu dari semua anak kandung Rasulullah SAW, atau semua anak kandung Rasulullah SAW itu meninggal lebih dulu daripada Rasulullah. Sisa satu Fatimah, yang lainnya meninggal lebih dulu ya.
tersisa satu Fatimah. Tumplak jadinya telah gitu kanya Rasulullah ke anak teh karena yang lainnya sudah meninggal. Tumplak ke Fatimah, kasih sayang Rasulullah. Justru karena Rasulullah sangat mencintai, sangat menyayangi, makanya nih Rasulullah secara khusus ikmali ya Fatimah, beramal kamu Fatimah. Fa inilah amliku laki minallahi syai'an yaumal qiyamah. Karena aku tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk kamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Hal itu Rasulullah menyabdakan demikian. Kamu kau orang bawa hantu jeung Rasulullah saya umatmu tolong maneh kapret cek Nabi teh meureunnan. Tolong saya, tolong apa? Kamu siapa? Karena setiap orang tadi tanggung jawab sendiri di hadapan Allah atas semua yang kamu amalkan. Tanggung jawab sendiri, gak bisa mengandalkan siapapun, bahkan mengandalkan Nabi. Ya Rasulullah kepada anak kandungnya justru Rasulullah karena sangat mencintai Fatimah, makanya Rasulullah menekankan kepada Fatimah. Tapi kan ini bukan hanya untuk Fatimah, berlaku untuk semua umatnya. Beramallah kamu Fatimah, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Benar nggak kalau saya katakan kamu ka orang berenanya? Ya apalagi kepada kita. Lalu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka apa? Suami kita, istri kita, orang tua, anak. Kan ketika menghadap Allah itu datang sendirian kan, ayat tadi mengatakan demikian. Amalnya lah yang akan menyelamatkan siapapun di hadapan Allah. Waktu seseorang dihisab, kemana pemajikan anak? Ting kemana? Waktu seorang istri dihisab, suaminya kemana? Orang tuanya kemana? Anaknya kemana? Keluarga besarnya kemana? Dihisab itu sendirian. Amalnya lah itu yang menyelamatkan seseorang ya dari neraka. Yang terakhir nih ya. Ini yang menunjukkan sendirian dia. Ini di hadis Bukhari ada, di hadis Muslim ada. Kurang lebih seperti inilahnya terjemahnya. Setiap orang nanti akan didudukan di satu tempat. Lalu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Kena ada Allah marek apalun orang Sunda orang mana ge. Setiap orang akan didudukan di satu tempat lalu diajak bicara oleh Allah sendirian ya nya. Wis si bodoh pun lanjut ke mana geus tong diteangan, waktu ditanyakeun moal aya. Setiap orang akan didudukan di satu tempat lalu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Dan orang itu melihat ke sekitarnya. Ya pasti aneh kan, asing kan, tempat di sana kan baru kan semuanya. Lalu orang itu melihat ke sekelilingnya. Yang disebutkan di hadisnya itu ya, melihat sebelah kanan yang terlihat neraka. Melihat ke sebelah kiri yang terlihat neraka. Melihat dan di hadapannya pun persis di hadapannya juga neraka yang menyala-nyala. Tadi ujung hadis ini itu akan dialami berarti oleh semua orang. Semua orang akan didudukan di satu tempat lalu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Tapi nggak dijelaskan ya diajak bicaranya bicara tentang apa gitu ya. Pokoknya diajak bicara tanpa penerjemah dan orang ini akan melihat ke sekitarnya. Ternyata yang terlihat hanya neraka. Tadi ujung hadisnya, kemudian Rasulullah menyabdakan selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Meskipun hanya dengan sodakoh sebutir kurma. Ini diantara hadisnya yang menerangkan keutamaan sodakoh. Selamatkanlah diri kalian meskipun dengan sodakoh sekecil apapun lah, maksudnya sebutir kurma adanya. Hanya orang enak udah dengan kurma dia tuh.
Artinya dengan sodako, kalau bisa lakukan. Ih kagok cenengan sakit sodako. Meskipun hanya dengan sebutir kurma. Tapi ini maksudnya tadinya terkait dengan yang tadi. Ini diantara nih situasi yang akan dijalani oleh setiap orang betul-betul sendirian. Diajak bicara oleh Allah tanpa ada siapapun. Diajak oleh Allah berbicara tanpa penerjemah di satu tempat yang dikelilingi oleh neraka. Lihat ke kanan neraka, ke kiri neraka, di hadapannya neraka. Nah, selamatkanlah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sodako sebutir kurma. Nah, artinya dia kembali ke yang awalnya. Betul, ketika menghadap Allahnya sendirian, suami, istri, orang tua, anak, keluarga besar nggak ada. Tapi apabila semuanya beriman dan bertakwa, nanti dikumpulkan lagi, dipertemukan lagi. Karena itulah saudara yang sesungguhnya, yaitu yang ikatannya iman dan takwa. Meskipun ketika di dunianya bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan saudara. Apalagi kan kalau ketika di dunianya, ya kita bisa bayangkan lah gitunya, suami istri di dunia di itu jadi suami istri doi, coba. Ya di sini suami istri, di sana bisa jadi suami istri lagi, bisa pisah nah tuh. Ya katakanlah Allah kan beda dari belakangan tuh. Kan belakang layar tuh. Kalau Aisyah nanti di Aisyah, Khadijah nanti di akhiratnya bersama siapa? Menyatu jeung Nabi tuh. Masa tidak dengan Nabi? Ini umul mukminin, orang-orang yang perempuan-perempuan, hanya kan perempuan yang masuk surganya tanpa hisab, mereka mainnya di itu pisah jeung Nabi itu. Artinya ketika di dunianya berkumpul, di akhiratnya juga berkumpul. Dan kalau di sini itunya satu keluarga yang harmonis, itulah disebut natenya indah teh keluarga teh, karena ini keluarga yang harmonis, suami istri, orang tua anak harmonis. Dia surga mah selain harmonis deui itu kan ngaranna lah pokoknya. Dan abadi kan di sana, di surga itu abadi. Artinya ya dari sekarang lah semuanya gitu, anggota keluarga itu mengarah mungkinnya ke arah yang sama, dengan bukan hanya sebagai ikatan nasab atau udah bisa pisah nu gitu mah, tapi dengan ikatan iman dan takwa. Di akhiratnya bakal bareng, di akhiratnya pun akan berkumpul jadi keluarga deui. Ya di ditu ge ngumpul deui sebagai keluarga. Tapi kan waktu menghadap, waktu dihisabnya, wah ya nah eta mah sendirian semuanya. Seseorang akan menjalani pengadilan Allah itu sendirian tanpa ditemani oleh siapapun, bahkan orang-orang terdekatnya. Kalau hasilnya sama-sama ke surga, nah nanti di sana baru berkumpul lagi. Kalau yang satu ke surga ke neraka mah, dan tadilah Nabi Nuh ya anak nah ke neraka, mau ngumpul di akhirat berarti. Nabi Nuh di surga, anaknya di gitu wayahna. Tos tah cekapnya mudah-mudahan tah jadi apa namanya bukan tadilah maksud saya bukan hanya keluarga besar iya di dunia iya lebar atuh tong di dia wungkul. Ya, apalagi kalau di sini nih kerasa sebagai keluarga besar tehnya apa namanya kedekatan harmonis atau kok mau gitu melebar tong di dia unggul atuh. Tapi kan harus apa namanya sejalan berartinya nah tetap dengan iman dan takwa, bukan hanya sekedar keluarga ikatan darah atau ikatan nasab. Eta wunggul mah teu manfaat henteu di hadapan Allah mah enggak ada manfaat apa-apa. Terus lah cekapnya terus langgung tuh nulis setengah tilu nih dan itu tuh jamnya nggak bodoh. Jam lah tewas sanger di nyawa sih itu jamnya.
Nah, Arvin cakaplahnya ini ya mudah-mudahan lah tadinya jadi apa namanya menambah semangat itulah untuk berkeluarga, bukan hanya di sini lebar di dia unggul mah. Ya pira aku tuh sedih tuh anehnya, pira aku tuh sedih di akhirat kan ningali salaki ka neraka sok sedih tuh. Pira aku deh di akhirat tuh sedih ningali pemajikan ka neraka, ningali anak ka neraka. Bareng atuh ke surga. Nah mudah-mudahannya itu tak menambah naonnya lah, menambah semangat itu, menambah menguatkan ikatan kekeluargaan itu dengan apa nama yang tadinya yang Allah tetapkan, itulah ikatan saudara yang sesungguhnya, yaitu iman dan takwa.